Memang ada pahit getirnya. Betul. Ya, memang saya dilahirkan orang yang tidak mampu, sehingga pahit getirnya seperti apa Ngalamin, kehidupan Pak, masyarakat yang di bawah saya juga mudah ngalami. Assalamualaikum, hai guys, ketemu lagi di channel Sosiawan TV, TV-nya para sosiawan. Sebelum lanjut menonton video ini, bagi kamu yang baru tahu channel ini, silahkan klik like, isi komennya, klik subscribe, dan gambar loncengnya, serta share pada teman-teman kalian. Namanya juga sosiawan, pasti banyak kenalannya dong. Terima kasih bagi yang sudah menjadi subscriber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi di Sosiawan TV dan saya berada di kediaman Bapak Ngatiana sebagai Wakil Wali Kota Cimahi ya Pak ya? Ya, masih lama Pak, masih menjabat ya Pak ya? masih 2 tahun. Masih 2 tahun lagi. Ya. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya Sosiawan TV bisa berkunjung ke rumah Bapak nih ya. Dan kami mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Ya. Itu sebagai pejabat publik tentu masyarakat harus tahu dong. Dan mungkin juga ada banyak rekan-rekan Sosiawan Cimahi belum tahu juga, cuman tahu nama saja mungkin, tapi profilnya nggak tahu kan. Nah, cuma ada di Sosiawan TV nanti. Pak, boleh izin nanti saya tanya-tanya ya Pak ya? Boleh. Ya. Sejak kapan sih Bapak ini ada di Cimahi? Kalau dilihat logat kan tentu saja pasti dari Jawa gitu ya Pak ya. Dan kapan di Cimahi itu sejak kapan? Lalu dulu berkarir di mana? Dan sampai akhirnya sekarang menjadi orang nomor 2 di Cimahi. Silakan Pak. Oh, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau bertanya itu saya akan jawab mulai kapan saya ada di sini ya. Betul Pak. Tadi prediksi memang saya bukan orang asli Sunda gitu ya. Saya memang dilahirkan di Bantul, Yogyakarta. Tahun 61 ya. Kemudian ya sekolah di sana. SD, SMP dan SLTA juga di sana. Sampai di sana Pak ya. Kemudian tahun 1981 saya hijrah mengadukan nasib hidup saya ada di Jawa Barat. Jawa Barat. Sehingga dari tahun 81 saya sudah berada di Cimahi. Di Cimahi. 81 Ya. sudah di Cimahi Pak? Sudah tahun 81. Berarti itu masih kota administratif. entah namanya dulu masih kota administratif. Iya, ya. bagian dari Kabupaten Ya. Bandung. Nah, kebetulan saya dulu begitu lulus LTA udah langsung berangkatlah ke Jawa Barat ini, khususnya di Cimahi mengadukan nasib. Ya memang ada pahit getirnya. Betul. Ya memang saya dilahirkan orang yang tidak mampu, sehingga pahit getirnya seperti apa Ngalamin, Pak, ya? kehidupan masyarakat yang di bawah saya juga mudah ngalami. Kan gitu ya. Betul. Sehingga tahun 81 saya mengadukan nasib untuk prihatin, siapa tahu rezeki kehidupan saya ada di Jawa Barat. Nah, tahun 81 inilah saya mulai mencari pekerjaan di sini. Dulu pernah kerja ya apa saja. Apa tuh Pak kira-kira Pak? Nah, lucu juga, saya pernah ngalami menjadi kernet mikrolet. Mikrolet? Ya, Oh. walaupun hanya 6 bulan. 6 bulan? Nah, kemudian saya berusaha bekerja melamar pekerjaan di PT Nurtanio dulu. Nurtanio. Atau Yang IPTN. Auri itu Pak? Ya, PTDI sekarang. PTDI sekarang. Dulu IPTN ya. Saya bekerja di sana tahun 82. Saya bekerja menjadi karyawan PTDI ataupun IPTN dulu di Plant Service General Workshop saya dulu. Nah, di sana 2 tahun. Nah, 2 tahun kemudian mencoba mencari pekerjaan, siapa tahu ada yang lebih ini atau hal yang lain. Betul. Karena cita-cita saya dari kecil ingin mengabdikan diri saya ini yang bisa berguna untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Berarti itu sudah dari dulu ya Pak, cita-cita ada dulu. begitu ya Pak ya? Ternyata saya mencoba mendaftarkan menjadi TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat. Alhamdulillah tahun 83 saya diterima. 82
Itu di mana Pak daftarnya Pak? Daftarnya di Bandung daftarnya. Oh di Bandung. Ya, dulu pendaftaran di Dalsat di Bandung. Hmm. Nah, setelah mendaftar tentara ternyata melalui seleksi yang sangat ketat, Pak ya, pasti, 1 betul. bulan, ternyata saya dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan secaba milsuk tahun 83. Di mana Pak? Saya pendidikan di Cimahi. Pendidikan di Cimahi. Pusdikpal. Pusdikpal. Nah, Oke. di situ di Pusdikpal saya dididik selama 7 bulan. Kemudian ditambah lagi kejuruan, kemudian KKN juga sampai 1 tahun saya pegang pendidikan. Di Cimahi ini udah pendidikan di Cimahi. Pendidikan di Cimahi ya. Ya. Masih bujangan Pak. Bujangan. Kalau masuk tentara harus bujangan dong. Kan gitu ya. Betul. Nah, disitulah saya mencoba, ternyata alhamdulillah mungkin nasib saya menjadi TNI. Betul. Dan ini memang itu angan-angan saya ingin mengabdikan melalui TNI. Iya. Nah, kita geluti, ternyata selesai pendidikan saya ditugaskan di Subang, petugas pertama. di Batalion Infanteri 312. Nah, setelah itu 10 tahun di sana, kembali lagi ke Bandung. Tinggal lagi di Cimahi. Nah, di Cimahi. Berarti waktu itu tuh sudah di Puri atau belum Pak? Di Cimahinya? Tinggal saya di Puri. Oh, sudah di Puri waktu Di Puri itu. Cipageran. Jadi waktu Cipageran dibangun perumahan Pertama tahun itu. 92. Ya, 92 betul. Nah, 92. Betul. Saya 94 masuk ke Cipageran lagi, Cipageran. selesai penugasan dari Subang. Masuk lagi, tinggal di sana masih sepi dulu. Betul. Nah, masih sepi di Cipageran. Sehingga saya dari tahun 81 tinggal di Puri Cipageran. Nah, 94 juga sudah masuk perumahan Blok E, Blok E di ya. sana. Kemudian juga saya kebetulan di sana dijadikan ketua RW. Ketua RW, betul. Berarti pemekaran ya Pak dari itu RW itu ketika sudah jadi kota Cimahi atau sebelum Pak? Saya menjadi RW-nya setelah Cimahi. Setelah Cimahi, berarti Tahun 2001. 2005. Oh, tapi 2005 ya berarti. 2005 Cimahi 2001. Ya. Dan ya 2001 betul. Sudah. masih tugas saja saya Sudah dinas. kota. Oh, Tapi masih belum aktif. jadi ketua RW, tapi jadi ketua Karang Taruna. Sempat Pak. Sempat. Oh, alah. Membina anak-anak itu sekitar 80 orang. Itu satu RW itu. Betul. 80 orang kita bina, alhamdulillah baik-baik. Kemudian jadikanlah RW. Nah, setelah jadi RW, saya ditunjuk sebagai ketua forum RW. Forum RW di Ya, Cipageran ya, Cipageran. Puri Cipageran 1. Kemudian ada pemilihan lagi menjadi ketua LPM. Ketua LPM tingkat kelurahan. Kelurahan Cipageran. Nah, itulah lama-lama jadi mulai dari masyarakat, jadi ketua RW, jadi ketua forum, jadi ketua LPM. Ya semua berkiprah mengalami betul. pahit getirnya seorang ketua RW, saya tahu. Betul, tingkatannya Pak ya. Iya. Biasanya kata orang dulu itu ya, sebelum sekarang, mungkin sekarang juga masih agak berat. Dulu itu ketua RW itu boro-boro gaji Pak ya. Boro-boro nggak ada apa-apanya. Malah tekor tapi memang kesohor Pak ya. Gitu. Tapi kan niatannya tulus dan ikhlas demi masyarakat. Betul, Itu sejak itu aja sudah keluar dari kita, ingin membangun, ingin mengabdi. Ya, dengan itu tadi tanpa ada imbalan apa-apa, semangat. Karena apa? Kita bersama-sama masyarakat. Betul Pak. Itu Banggaan ya Pak ya. bersama-sama masyarakat. Jadi ketua RW sama. Saya patroli, saya kupengi, saya datangi setiap RW, harus kita kenali. Betul. Jadi ketua forum kita datangi lagi pada RW-nya. Jadi ketua LPM sampai ke ujung Cipagerannya kita datangi semua. Nah, itu adalah tujuan dengan ikhlas untuk bagaimana melihat ke depan wilayah kita ini lebih bagus. Peduli lingkungan. LPM yang tidak ada apa-apanya juga usah gerak. Dulu itu ya. Iya, memang saya senang bergaul, saya senang bermasyarakat. Karena apa? Kita sama-sama masyarakat ini kan, ya sama-sama lah. Betul. Ya, kalau namanya derajat tahta itu kan sebenarnya nggak terlalu jauh sebenarnya sih. Betul. Kita sama-sama masyarakatnya kok. Kan gitu ya. Sama-sama masyarakatnya. Jabatan pangkat ini kan ya titipan sementara. Betul Pak. Tetapi pergaulan kita sampai kapanpun tetap silaturahmi yang baik. Itulah tujuannya. Kan betul. Gitu. Jadi teman-teman sosiawan masih ingat juga kan orang yang
baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, Pak ya. Iya. Dan juga salah satu saksi, saya akan munculkan salah satu video bagaimana dulu Bapak masih ketua forum membuka acara festival musik anak-anak Karang Taruna di Puri Cipageran 1. Kita saksikan dulu ya. Kita punya sambutan dulu yang pertama dari siapa, Neng? Sambutan dari buat Ketua Forum RW Puri Cipageran 1, Bapak Ngatiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara Politek, khususnya Karang Taruna Puri Cipageran, selaku panitia dalam rangka kegiatan ini. Saya selaku Ketua Forum RW yang berada di Puri Cipageran, sangat terima kasih kepada adik-adik kita yang mana pada siang hari ini mengadakan suatu kegiatan, yaitu untuk belajar berorganisasi. Bagaimana pahitnya, bagaimana susahnya seseorang diberikan tanggung jawab. Oke, kita balik lagi. Nah, itu sudah bukti Pak ya. Dulu itu Bapak pembukaan di acara Puri Metal Fest zaman dulu itu. Tahun 2010 kalau nggak salah. Jadi pada saat itu di mana coba ada komplek ngadain musik metal. Nah, cuma di Puri Cipageran Pak. Mungkin se-Bandung Raya anak-anak Ujung Berung juga kalah. Mereka 17-an dan kita di ranah komplek, di tengah-tengah komplek loh. Padat penduduk gitu Pak ya. Kita berjuang sama-sama untuk bisa karena pada saat itu angkatan saya mungkin dengan teman-teman musik metal itulah di Puri Cipageran sampai terkenal, dan bandnya itu sampai labelnya itu di Singapura Pak. Jadi orang Puri, orang Cimahi itu bisa setara Pak dengan teman-teman di Bandung musiknya, yang sekarang teman-teman sudah pada ke Eropa Pak. Musik metal sekarang udah ke Eropa, ke Amerika Pak. Ah itu Gitu. kalau mengenang itu lagi, mengingat itu lagi, pelik sebenarnya. Pelik, betul Pak. Sebenarnya apa? Kalau nggak salah Kang Dendi jadi dulu ya. Betul Pak. Ketuanya ya? Ketua aja, saya ketua panitianya Pak. Saya cerita sedikit kalau tentang silakan, itu. Pak, silakan Pak. Saya waktu itu menjadi ketua forum. Betul. Kedatangan ketua Karang Taruna, Kang Dendi kan. Betul. Nah, ada kesulitan bahwa akan main pentas seni musik metal. Iya. Saya juga nggak tahu bentuknya apa, itu musiknya seperti apa, nggak tahu. Tetapi karena Kang Dendi itu ketua Karang Taruna, ada kesulitan, kenapa tidak kita bantu? Betul, Pak. Betapa sedihnya dia sudah mengerin jadwal. Betul, jadwal. Mengerin, masih ingat saya? Betul Pak. Ngerin jadwal yang waktu itu harusnya hari Sabtu. Betul. Hari Kamis dibatalkan. Betul. Betul nggak? Ada surat. Nah, dibatalkan. Betapa susahnya mencari tempat, mau di gor juga seperti apa. Betul. Saya tidak melihat latar belakangnya musik seperti apa, juga nggak ngerti saya. Betul. Tapi saya tujuannya adalah untuk menyelamatkan anak-anak muda yang punya kreasi, kreatif, tetapi H-1, H-2 diputus, dibatalkan. Minta dibatalkan. Seperti sulitnya apa? Betul, Pak. Akhirnya saya bantu, saya telusuri, saya datangi orang-orang yang membatalkan dan sebagainya. Tolong, karena ini momennya anak muda. Kalau sampai kecewa, karena Diren sudah lama. Ya toh? Betul. Kalau dan itu izinnya sudah lengkap. Sudah Pak. lengkap lama. Persuratan lengkap. Gitu. Walaupun ternyata musiknya itu saya juga kaget ya. Tapi namanya anak muda. Betul, memang. Tapi alhamdulillah kita wadahi, Aman. kita jaga, kita arahkan, kita bina aman sampai maghrib sudah bersih. Bersih. Bahkan habis main semua pada korwe dan itu salah satunya adalah pembinaan. Pembinaan, betul. Jangan dikucilkan, kita belum lihat orangnya sama. Ciptaan Allah. Hanya kita pembinaannya saja. Kan gitu. Betul. Ya, alhamdulillah kan anak-anak muda nggak kecewa kan. Betul Pak, alhamdulillah nih. Teman-teman Cimedet Metal dulu kita masa perjuangan nih atas kontribusi Bapak juga nih dulu kita bisa main gitu kan. Dan itu terkenal Pak. Akhirnya kami pun dapat email dari Amerika. Severed Record itu akhirnya melihat, karena zaman dulu juga masih sulit sebetulnya medsos ya. Kita waktu itu masih main MySpace gitu kan.
kita diminta Pak waktu itu Ya. untuk mengirimkan demo, tapi berbagai macam hal lah akhirnya kesulitan gitu. Tapi intinya apresiasi dari luar negeri sudah oke Pak. Iya, Makanya iya. teman-teman di Bandung itu seperti Burger Kill, jasa itu sudah ke Eropa, ke Amerika itu sekarang sering. Mungkin juga Pak kita kalau saya masih lanjut kayaknya masih udah ke sana. Masih main lagi gitu Masih. ya. Cuman waktu itu memang di Bandung itu dibantu oleh Kang Emil dulu itu dimasukkan ke dalam program pariwisata, akhirnya studi Bandung ke Eropa. Makanya waktu itu kerjasama budayanya bagus Pak. Nah rencana sebetulnya teman-teman CDM, mumpung Bapak juga sekarang masih berwenang gitu, teman-teman kita bisa juga promo Cimahi. Kalau mau promo Pak bisa ke level ASEAN, Ya. kita juga bisa ke Eropa karena kami juga ada organisasi musiknya Pak, dan situ perkenalan budaya. Jadi oke sekali Pak. Jadi teman-teman terima kasih sekali Pak dulu sudah membantu kami. Jadi mungkin dulu juga kita berpikirnya waktu Bapak pembukaan, ini seharusnya wali kota nih yang pembukaan, mungkin juga atas doa teman-teman juga Ya. akhirnya bisa tercapai sampai saat Ya. ini. Semoga lancar lah Pak ya, tetap Amin, kita amin, amanah. Itu saja mungkin teman-teman Sosiawan. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf ini malam-malam kami mengganggu ke sini ke Sama-sama. rumah kediaman. Tapi silakan Bapak mau menyampaikan apa untuk teman-teman Sosiawan di Cimahi. Pesannya apa nih Pak untuk sekarang masa pandemi begini Pak? Ya, pesan saya kepada seluruh warga masyarakat Kota Cimahi, baik yang sudah sepuh, kemudian kawula muda, ayo bebarengan bersama-sama. Kita saling menyadari, kita tidak boleh ego. Betul. Kita ini sama-sama manusia. Jadi, yang muda membantu yang tua membina kepada yang muda. Saling mengingatkan bahwa situasi kondisi saat ini adalah sedang maraknya wabah COVID-19. Kita akui, kita sadari, kita harus sadar sesadar-sadarnya. Dimasukkan dalam hati, di perasaan, tapi tidak boleh takut. Ya, tidak boleh takut. Kalau takut itu mental dan batin kita terganggu, pikiran kita terganggu, mudah terserang oleh terserang, COVID. betul. Ya, akhirnya kita harus mental kuat, pikiran kuat, hati yang kuat, yakin. Betul. Kemudian syariatnya, kalau memang protokol kesehatan harus dilakukan, kita ikuti, kita lakukan, kita laksanakan. Kita nggak boleh sombong, kemudian kita nggak boleh takabur. Kita ikuti program himbauan pemerintah. Karena pemerintah bukan ingin mencelakakan masyarakatnya. Karena pemerintah juga mengingatkan kesadaran itu adalah untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan tetangga, kepentingan umum, dan kepentingan yang lain. Betul. Sehingga kalau semuanya saling menyadari, semuanya akan enak, jangan dijadikan beban. Ini mohon secara pribadi saya, Letkol Infantri Purnawirawan Ngatiana kepada seluruh masyarakat, tolong disiplin, dan disiplin, karena disiplin itu adalah kunci keberhasilan. Situasi sekarang harus imbang. Betul. Antara kesehatan dengan ekonomi. Betul. Kalau kesehatan kita terjaga, kita berjalan, ekonomi bisa berjalan. Betul. Kalau kesehatan kita terganggu, ekonomi juga nggak bisa berusaha. Betul. Sehingga harus imbang, kesehatan kita jaga, kemudian ekonomi berjalan. Silakan ekonomi berjalan, tapi protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Pakai masker, sering cuci tangan, hindari kerumunan yang lebih banyak. Betul. Ya. Kemudian tambah olahraga biar imun kita ini naik. Betul, ya. betul. Itu saya mohon kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi, nggak usah dimasukkan dalam hati yang kok tekanan. Bukan tekanan. Betul. Justru pemerintah sayang terhadap masyarakat. Betul. Mudah-mudahan situasi sekarang kan tahu ya, kondisi Cimahi juga positifnya meningkat. Zona merah lagi. Zona merah. Kemudian ya mudah-mudahan segera selesai COVID ini. Amin. Kita semua warga Kota Cimahi khususnya dan umumnya bangsa Indonesia diselamatkan dari COVID-19 ini. Kita berdoa. Selalu kita berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya. Karena ada COVID, pasti Allah juga akan mengukur kekuatan manusia. Betul. Sehingga diberikan COVID ini manusia kekuatan sampai di mana. Kita kembali lagi, Allah SWT yang akan memberikan keselamatan, kemudian kekuatan kepada kita semua. Mari kita bersama-sama bekerja, ekonomi, kesehatan, dan kita memohon kepada Allah SWT. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih Pak. Demikian rekan-rekan Sosiawan bincang-bincang malam saya dengan Pak Wakil Kota Cimahi atau Cimahi 2, Pak Ngatiana, Letkol Infantri Purnawirawan Ngatiana. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Nanti kita cek lagi siapa lagi yang mau teman-teman saya interview malam-malam atau pagi atau siang. Oke.
Salam Sosiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.